الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصحبه وفروعه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluhi ka'in, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akra ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Al-hadith al-thamin wal-ishrun, as-sam'u wa ta'atu wal-iltizamu bis-sunnah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, dan semua pengurus Majlis Ta'lim Darul Mawaddah yang sudah ikut membantu di dalam dakwah ini. Mudah-mudahan semuanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran dan balasan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah yang saya muliakan, saya hormati, yang senantiasa menghadiri majlis di Masjid Al-Muttaqin dan di beberapa masjid lainnya, semoga semuanya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Kita sampai ke hadis yang ke-28 dengan tema as-sam'u wa ta'atu, yaitu ketaatan dan al-iltizamu bi sunnah, melazimkan sunnah. An Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Dari sahabat bernama Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah, beliau mengatakan Rasul memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang meluluhkan hati dan membuat air mata
itu mengalir. Dan ini seakan-akan nasihat perpisahan. Jadi Nabi pernah menyampaikan satu nasihat kepada para sahabat, yang nasihat itu dianggap sebagai nasihat perpisahan, mau'izah muwaddi'in, nasihat perpisahan, sehingga membuat mereka menangis dan hati mereka bergetar ketika mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggunakan kata wa'adhah yang biasa disebut dengan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu artinya adalah nasihat yang baik. Tapi kalau makna leksikal, makna kamus, mau'izah itu artinya tazkirun bil wajibat wa da'watun ila sirati as-salihah. Artinya adalah mengajak kepada perilaku yang baik. Tazkirun bil wajibat, mengingatkan akan kewajiban-kewajiban. Jadi kalau ada ceramah yang isinya mengingatkan kita terhadap kewajiban kita kepada Allah, itu disebut mau'izah. Tazkirun bil wajibat wa da'watun ila sirati salihah, dan mengajak orang untuk berperilaku baik, berakhlak mulia. Nah, ini dua unsur ini jika ada di dalam satu ceramah disebut mau'izah. Ya, mengingatkan akan kewajiban dan mengajak berperilaku baik atau berakhlak mulia. Ada juga ahli lughah mengatakan maknanya al-qaulur raqiq, ucapan yang sangat lembut yang bisa menyentuh hati, itu disebut mau'izah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan penciptamu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini tafsirannya ada yang menafsirkan ilmu dengan makna ilmu, ada yang menafsirkan al-isabah fil qaul wal fi'l, ya, meletakkan ucapan dan perbuatan pada porsinya. Ada juga yang mengartikan kebijaksanaan, ya, al-hikmah. Ada juga yang mengartikan al-hikmah itu al-fiqhu, pemahaman. Ya, banyak sekali tafsiran al-hikmah yang diterangkan oleh para mufassirun di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam berdakwah ada akhlak, ada etika, ada adab. Padahal ayat ini lawan bicara itu yang Allah perintahkan untuk Nabi mengajak mereka ke jalan Allah, itu orang-orang musyrik. Jadi dakwah kepada orang-orang musyrik sekalipun itu ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terjadi perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang paling baik. Bukan cara yang baik lagi, cara yang paling baik. Ini lawannya adalah orang-orang musyrik. Nah, lantas bagaimana jika sesama muslim? Nah, ini menurut Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi dalam kitab Asbabun Nuzul beliau. Jadi mau'izah artinya itu, mengingatkan akan kewajiban dan mengajak orang berperilaku baik, disebut dengan al-mau'izah.
Dan Nabi menyampaikan itu nasihat, seluruh sahabat hatinya bergetar, seluruh sahabat meneteskan air mata. Ya, mereka merasakan ini nasihat perpisahan. Jadi mereka belum siap kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang kalau sudah hidup bersama Nabi itu digambarkan oleh para sejarawan, kalau sudah pulang ke rumah pengen ketemu balik lagi. Itu. Mereka gak bisa lama di rumah, bingung. Itu. Seluruh sahabat seperti itu keadaan. Ya. Duduk dengan Nabi terasa cepat waktu. Ketika sudah kembali pulang di rumah, sampai di rumah pikiran mereka Nabi. Begitu. Sampai-sampai ada ungkapan mengatakan, kami baru merasakan bahwasanya kami hidup di dunia setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kami baru sadar ternyata kami ini selama ini hidup di dunia. Tatkala sebelumnya mereka hidup bersama Nabi, mereka merasakan bukan hidup di dunia, tapi di surga. Di saat Nabi wafat, mereka menyadari, oh ternyata kita ini masih hidup di dunia. Begitu, ya begitu nikmatnya bisa bergaul, berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab-kitab maulid ditulis oleh para ulama itu membangkitkan rasa cinta dan rindu kepada beliau. Ya, tujuan kitab maulid itu yang substansi itu. Ya, Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar mengatakan tujuan pembacaan maulid itu tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin tarwihan lil muta'alliqin bihadza nuril mubin. Membangkitkan rasa rindu bagi orang yang mendengar dari orang-orang khusus dari kalangan orang beriman dan menghibur hati para pencinta Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tujuan daripada pembacaan maulid. Nah, sehingga alangkah baiknya maulid itu kita harus pahami maknanya. Maulid itu bukan wirid, ya, bukan zikir. Mana tanda kutip di situ adalah sirah nabawiyah versi ringkas. Tapi disisipi ada bacaan Al-Quran di situ, disisipi ada salawat di situ, disisipi ada zikir di situ. Tapi substansinya itu bukan ke situ. Substansinya adalah mengenal Nabi lewat membaca biografi hidup beliau. Para ulama melihat kalau kitab-kitab sirah nabawiyah yang ditulis oleh ulama berjilid-jilid, kasihan orang-orang awam dari kaum muslimin, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa membaca semua sirah nabawiyah yang berjilid-jilid. Maka berinisiatiflah para ulama dibuat ringkasan, mukhtasar namanya. Nah itulah jadilah kitab Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud Durar, Maulid Barjanzi, Maulid apa lagi banyak. Umar punya apa? Maulid Bai'ul Lami', ada Maulid Al-Ahzab, ada Maulid Sirajul Munir karya Ibnu Adih. Ya, kitab mawalid banyak. Bahkan ditulis daftar kitab maulid oleh salah satu ulama hadis bernama As-Said Abdul Hayy Al-Kattani. Ya, di situ beliau sebutkan kitab-kitab mawalid yang membahas ringkasan biografi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah untuk mengenal Nabi, menumbuhkan rasa rindu, rasa cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dilanjutkan hadis tersebut, qala, nah, isi daripada nasihat yang Nabi sampaikan itu, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian tentang takwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang amat penting, ya. Dikatakan di dalam Al-Quran, laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah berikan wasiat
kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Kalian di sini yang dimaksud khitabnya kepada sahabat dan secara umum kepada umat Islam. Sungguh kami telah wasiatkan. Kalau ada lafaz wasiat berarti itu sesuatu yang amat penting. Semua isi wasiat itu pasti sesuatu yang urgen, yang penting. Maka takwa ini menjadi wasiat yang amat penting. Paling minimal dalam 7 hari itu sekali itu wajib disampaikan wasiat itu untuk diingatkan kembali. Lewat apa? Lewat khutbah Jumat. Wasiat takwa hukumnya rukun. Kalau gak ada wasiat takwa dalam khutbah, maka khutbah itu dinyatakan tidak sah. Tujuan daripada khotib untuk menyampaikan wasiat takwa untuk mereview kembali, merefresh kembali wasiat yang dahulu Allah Ta'ala wasiatkan kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, ini wasiat yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna takwa ya sangat banyak definisinya, terminologinya sangat banyak. Yang umumnya itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah, meninggalkan atau menjauhi seluruh larangan. Itu istilah yang umum daripada istilah takwa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib memiliki istilah yang berbeda tentang makna takwa. Kata Imam Ali, takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Jadi orang yang enggak punya takut kepada Allah itu tidak disebut orang yang bertakwa. Takutnya ke makhluk, takut miskin, takut masalah rizki, takut yang selain Allah bukan orang bertakwa. Sayyidina Ali mengatakan takutnya hanya kepada Allah. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul. Al-amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas rizki yang Allah berikan sekalipun itu sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Itu arti takwa menurut Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Menurut Imam Ghazali Hujjatul Islam yang lahir tahun 450 wafat 505 Hijriah, kurang lebih ada 3 makna. Takwa artinya al-khauf, al-haibah, rasa takut. Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Dan yang ketiga tanzihul qalb minaz dzunub, mensucikan hati dari seluruh dosa-dosa. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa dzalika haqiqatut taqwa, dan itulah hakikat takwa, membersihkan hati dari dosa-dosa. Ada juga ulama yang menguraikan secara makna huruf. Jadi takwa itu kalau kita uraikan hurufnya satu persatu, dia terdiri dari huruf ta, qaf, waw, dan ya. Ya, ta, qaf, waw, dan ya. Huruf ta memiliki arti tawadhu, rendah hati. Jadi huruf ta simbol daripada rendah hati. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang, mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan rendah hati.
Jadi sifat tawadhu itu dicintai oleh Allah. Lawannya sombong, ya, kibir, dibenci oleh Allah. Tuh. Dalam ayat Al-Quran di surat Luqman, la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong dan congkak. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang fakhur, ya, yang sombong, yang congkak. Kemudian berikut qaf. Dari ta tadi at-tawadhu, yang qaf artinya al-qanaah, tadi sifat qanaah. Ridha bil mawjud wa tarku bil mafqud. Yang ada disyukuri, dia terima. Yang tidak ada, yang dia tidak mampu dapatkan, tidak perlu maksa untuk mencari. Itu namanya al-qanaah. Nabi katakan, innamal gina'u nafs. Orang kaya atau kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Kekayaan hati. Pernah Nabi katakan kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi pernah bertanya, ya Abu Dzar, kaya itu apa? Maka Sayyidina Abu Dzar mengatakan, kaya itu banyak harta, wahai Rasulullah. Kata Nabi, kaya itu adalah kaya hati. Wahai Abu Dzar, fakir itu apa? Orang yang tidak punya harta. Kata Nabi, tidak. Fakir itu fakir hati. Jadi kalau orang kaya punya harta berlimpah, tapi takut hartanya hilang, takut hartanya berkurang, takut mengeluarkan hartanya dalam kebaikan, dia dijadikan budak dari harta tersebut. Berarti bukan orang kaya. Orang kaya itu gak butuh apa-apa. Begitu juga kefakiran. Sekalipun dia fakir, dia miskin, tiap hari dia itu selalu merasa cukup, tidak menampilkan dirinya di hadapan orang bahwa dia susah. Dia menjaga harga dirinya, berusaha mencari rezeki yang halal. Ini orang kaya, gak pernah mengeluh. Ada ungkapan sufi mengatakan, jangan hanya capek mencari rezeki, mencari uang, tapi juga capek membagikan uang. Kalau sudah level itu level kelas sufi itu, ya. Bukan hanya capek mencari uang, tapi capek juga karena membagi-bagikan uang. Nah, al-ghina. Kemudian yang berikut waw, ya, huruf waw itu waro. Waro itu adalah sifat berhati-hati terhadap hukum Allah. Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan waro itu maknanya dua. Tarku kulli syubhah, meninggalkan segala yang syubhat, wa tarku kulli ma la ya'ni, dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu disebut sifat al-wara. Dan yang terakhir al-yakin, yakin, huruf ya, ya. Ta, qaf, waw, ya. Al-yakin adalah suatu keyakinan. Yakin itulah al-imanu kulluh, kata Rasul. Yakin itulah keimanan secara keseluruhan. Semua yang kita amalkan tanpa ada yakin, amalan itu tidak berkhasiat. Ya, idul fata dikatakan dalam Imriti, ya. Idul fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Semua amalan yang dilakukan tanpa ada yakin tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Jadi ilmu yakin itu sangat penting, ya. Dalam bahasa Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah penciptamu hingga datang keyakinan. Ada yang mengartikan keyakinan di sini dengan kita istiqomah di dalam ketaatan,
Nanti dengan proses perjalanan ibadah kita akan melahirkan apa? Sifat yakin. Jadi yakin itu gak bisa datang secara instan. Dia proses panjang daripada istiqomahnya seseorang dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Ada juga yang menafsirkan yakin di ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Karena kematian itu satu hal yang pasti, satu keniscayaan, dan semua orang pasti yakin kematian itu akan ada. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu makna takwa secara huruf. Imamul Haddad mengatakan, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar risi wad daran. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, dan hatimu bersihkanlah daripada najis dan kotoran. Ar-rijsi najis, wad-daran kotoran. Ini ada 10 bait ya dari Al-Habib Al-Haddad. Para ulama mengatakan 10 bait ini adalah rangkuman dari seluruh kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali ya. Imam Ghazali punya kitab Ihya, ada yang cetakan 10 jilid, ada yang cetakan 6 jilid ya, tergantung percetakan. Nah itu semua isi dari kitab Ihya, kata para ulama, itu terangkum dalam 10 bait syairnya Al-Habib Al-Haddad. Jadi kalau mau lihat rangkumannya Ihya, nah, syair itu ada di Diwan Alimah. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alam wa qalbaka nadhifu minar rizqi wad daran ila akhir abiyat, ada 10. Ada dalam syair mengartikan takwa itu adalah berhati-hati terhadap batasan hukum Allah. Jadi kita berhati-hati ketika menjalani hidup. Di sini ada larangan Allah, kita berhati-hati. Ini syubhat, kita berhati-hati. Oh ini kalau kita masuk ke situ terjerumus ke dalam hal yang haram, kita berhati-hati. Itu sudah kategori takwa. Dalam syair dikatakan khalli dzunub saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fauka ardi syauki hadharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Dikatakan dalam syair, bebaskanlah dirimu dari seluruh dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Itulah takwa. Jadikanlah kamu menghindari dosa seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak terdapat duri. Gimana kita berjalan di tanah ini banyak duri? Tentu kita akan hati-hati dan waspada. Begitulah cara menyikapi dosa. Harus waspada. Ya. Kalaupun terinjak atau terpeleset, itulah sifat manusia. Yang penting segera dia bangkit dan bertobat. Terpeleset lagi, bangkit lagi, bertobat. Karena jalan hidup itu penuh dengan duri-duri. Jalan hidup itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Penuh dengan tantangan dan rintangan. Al-insan makanul khoto wa nisyan. Manusia tempatnya keliru dan lupa. Kullu bani Adam khoto'un wa khairu khoto'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah. Ini riwayat. Kita mau menjaga diri kita semaksimal mungkin. Kalau level kita orang-orang biasa semacam kita ini, tetap akan mengalami kesalahan. Tapi Nabi katakan, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. At-tawwab. Ya, at-tawwabin itu artinya senang bertobat. Jadi bertobat itu jadikan kebiasaan. Bukan ketika punya salah baru tobat. Karena ada kesalahan yang disadari, ada kesalahan yang tidak disadari. Tapi kalau setiap hari kita jadikan kebiasaan bertobat kepada Allah,
maka insya Allah dosa-dosa yang disadari itu ataupun yang tidak disadari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teks atau lafaz di dalam Al-Quran itu bukan taibin, tapi at-tawwabin. At-taibin itu kesalahan, sebab dosa dia bertobat. Tapi at-tawwabin ini artinya orang yang senang bertobat, suka bertobat. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Disebutkan innallaha yuhibbut at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang senang bertobat dan orang yang mau mensucikan diri. Nah ini pesan takwa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian Rasul SAW melanjutkan sabdanya, isi nasihatnya, wasam' wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nabi mengatakan, taatlah, dengar dan taati pemimpin kalian. Jika sekalipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak yang memimpin kalian, tentu dalam koridor perintah yang tidak menyalahi hukum. Kita punya aturan juga yang namanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu prinsip. Tapi selebihnya jika ada perintah yang tidak bertentangan dengan hukum, apalagi di situ ada kebaikan-kebaikan, maka wajib ditaati. Sekalipun yang memimpin kalian seorang budak, kata Nabi. Padahal dari sisi hukum, kesepakatan ulama, budak tidak boleh menjadi pemimpin atas rakyat orang-orang merdeka. Itu ijma. Tapi bahasa Nabi ini juga ada bahasa nubuah. Nabi sedang menerangkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ada satu dinasti di Mesir namanya Daulal Mamalik. Daulah Mamalik ini adalah budak-budak yang menjadi raja. Dan itu sudah ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Hal itu terjadi. Ya. Makanya ya, Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam diberikan julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yang memang kitab yang beliau tulis luar biasa. Ya, kami beberapa kali membaca kitab beliau, Al-Qawaidul Kubra, Al-Qawaidul Sugra, Syajaratul Ma'arif, Zubdatut Tasawuf, dan masih banyak karya-karya beliau yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Jadi layak diberikan julukan di zamannya sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Dan beliau ini dimasukkan ke dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra, kumpulan-kumpulan biografi ulama-ulama bermazhab Syafi'i, dimasukkan ke dalam kitab tersebut, karya Tajrid As-Subki. Artinya beliau ulama mazhab Syafi'i, sehingga Imam Subki memasukkan ke dalam kitab beliau. Imam Subki ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Jadi Izzuddin Abdissalam menolak seluruh raja yang berasal dari budak, termasuk menolak khalifah dari Daulah Mamalik. Syaratnya harus merdeka dulu baru bisa jadi pemimpin. Tapi bahasa yang Nabi sampaikan dalam nasihat tersebut, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, bukan sedang dalam rangka menerangkan masalah hukum, tapi permisalan. Sekalipun budaknya memimpin, kita wajib taati selama perintah itu perintah yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini nubuah nih. 400-500 tahun yang akan datang setelah Nabi mengucapkan nasihat tersebut, hal itu benar-benar terjadi. Kemudian dilanjutkan nasihat yang disampaikan oleh Rasul SAW. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang akan hidup dari kalian, maka kelak dia akan melihat banyak sekali terjadi perselisihan. Itu terjadi. Di zaman Nabi semua masalah terpecahkan karena ada Nabi. Masalah tentang tafsiran Al-Quran,
Para sahabat tinggal bertanya kepada Rasul, diterangkan oleh Rasul. Masalah hukum bertanya kepada Nabi, diterangkan oleh Nabi. Begitu juga keluarga beliau, semuanya tidak ada perselisihan tentang masalah agama ini, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama fikih memberikan istilah musyarri'. Musyarri' itu adalah orang yang berhak menentukan syariat. Musyarri'. Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyatakan dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, bahwa Nabi itu menetapkan hukum ada yang murni langsung wahyu dari Allah, kemudian jadi hukum. Tapi ada keinginan pribadi Nabi, kemudian Allah melegalkan menjadi hukum. Ya, jadi Nabi bisa membuat hukum sendiri. Saya mau hukum semacam ini, jadi hukum. Itu. Misalnya satu kasus ya, kasus ini hukum pribadi Nabi, tapi Allah legalkan khusus hanya untuk Nabi. Setelah itu gak bisa jadi hukum. Hukumnya pada waktu itu saja. Ada wanita namanya Fatimah, suaminya namanya Huzaifah, sahabat. Nah, Huzaifah ini punya budak yang dimerdekakan namanya Salim Maula Huzaifah atau Abi Huzaifah, ya, antara namanya Huzaifah atau Abi Huzaifah. Salim ini hafal Al-Quran 30 juz, tapi mantan budak, tinggal serumah. Nah, Huzaifah ini punya profesi sebagai pedagang, biasa keluar kota. Otomatis di rumah ada Salim dengan istri, bukan mahram. Maka dilaporkan kasus ini kepada Nabi Muhammad SAW oleh istrinya, bahwa di rumah ada Salim, dia bukan mahram. Bagaimana solusinya wa Rasul? Waktu itu Fatimah ini baru melahirkan anak. Kata Nabi, kamu peras asimu di satu wadah, kemudian kamu kasih ke dia minum, maka dia akan menjadi mahrammu. Nah, itu dalam hukum fikih hanya bisa umur 2 tahun ke bawah. Bisa jadi mahram susuan itu gak boleh lebih di atas 2 tahun. Jadi kalau ada orang usia 3 tahun ini bayi, 4 tahun kemudian minum ASI seorang ibu, seorang wanita, maka statusnya tetap bukan mahram. Tapi kalau ASI itu diminum di bawah 2 tahun, ya, maka dia menjadi mahram, saudara, mahram sesusuan. Ibunya seperti ibu kandung. Saudara-saudaranya yang sesusuan itu haram dia menikah, dijadikan seperti saudara. Nah, hukum ini khusus, hanya terjadi sekali, karena Nabi SAW ingin memberikan solusi, dan itu keinginan Nabi. Allah legalkan menjadi hukum khusus pada waktu itu saja, tidak berlaku setelahnya. Nah, walaupun ini dikritik ya oleh orang-orang talis, ini masa asinya orang dikasih ke laki-laki yang sudah dewasa. Salim waktu itu sudah dewasa, sehingga dikritik juga oleh orang-orang orientalis bahwa ini kok tanda kutip agak porno, kata mereka. ASI diberikan ke orang dewasa. Makanya sebagian ulama menolak riwayat ini, ya, menolak riwayat ini sebagai riwayat yang kuat untuk dijadikan hukum. Ya. Tapi yang substansi di sini adalah bahwa Nabi itu musyarri', ada yang hukumnya berlaku. Nabi inginkan jadi satu hukum sebelum wahyu itu turun. Keinginan Nabi itu dijadikan hukum, dilegalkan oleh Allah Ta'ala. Itu ada nama, Nabi mengatakan tidak boleh menggunakan nama Abul Qasim dan Muhammad, tapi Nabi mengkecualikan itu kepada Sayyidina Ali, bahwa anakmu berikan nama Muhammad dan Abul Qasim. Setelah Sayyidah Fatimah Zahra wafat, Imam Ali menikah lagi dengan wanita namanya Ummu Khawlah, punya anak seorang laki-laki yang soleh dengan nama Abul Qasim Muhammad.
Ada sahabat mengatakan, anak kamu namanya Abu Qasim Muhammad. Ini kan Nabi larang. Kemudian Sayyidina Ali menghadirkan para saksi. Ini yang hadir waktu itu Nabi mengatakan kepada saya secara khusus, bahwa nama anakmu nanti kau berikan nama Abu Qasim Muhammad. Itu khusus untukmu boleh. Yang lain tidak boleh. Nah, itu keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bahwa kalian akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat terkait masalah agama, dan itu sudah terjadi saat ini. Bahkan di masa Imam 4 mazhab sudah muncul perbedaan-perbedaan, baik dari ilmu fikihnya, bahkan akidahnya muncul firqah-firqah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadiriyah, ada namanya Jahmiyah, ada namanya Mujassimah, ada namanya Musyabbihah. Itu terjadi perbedaan, baik masalah prinsip maupun furu'. Nabi sudah memberikan solusi bagi kita. Kita gak perlu bingung. Dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah dalam Sunan. Juga dalam riwayatnya Imam Abu Daud yang lahir 202, wafat 275 Hijriah atau 274 Hijriah di dalam Sunannya. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum al-ikhtilaf," fi riwayah, "ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau kalian melihat nanti banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah agama, maka kalian jangan bingung, kata Nabi. Kalian ikutilah ulama-ulama yang mayoritas. Sawadil a'zam itu maknanya ulama-ulama yang mayoritas, bukan orang awam. Lihat ulama terbanyak itu ulama apa saja, mazhab apa saja yang terbanyak. Nah, itulah yang diikuti. Kalau klaimnya ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah yang paling banyak. Bisa dinilai juga dari kitab-kitab dan mazhab yang dianut di seluruh dunia, terbanyak yang mana, itu yang diikuti. Ada jaminan dari Nabi, karena tidak mungkin ulama yang jumlahnya banyak bersepakat di atas kesesatan. Itu jaminan. Makanya kita ketika mengikuti ulama, itu kita mengikuti sabdanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat bodoh sekali kalau orang membenturkan, kamu ikut Nabi, ikut ulama. Nah, Nabi yang mengatakan, para ulama itulah mereka bersepakat, tidak mungkin sesat. Nabi yang memerintahkan kita mengikuti para ulama. La tajtami'u ummati ala dolalatin abadah. Tidak mungkin ulama umatku ini bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya, kata Rasul Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, ini dalam Al-Quran bukan hadis lagi nih, kita disuruh ngikut ulama dalam Al-Quran. Ya, di surat apa? An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, siapa yang membantah Nabi setelah jelas petunjuk bagi dirinya dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ini penafsirannya apa? Para ulama tidak mengikuti jalan ulama-ulama yang mayoritas dari zaman ke zaman, dari masa salaf, kholaf, mutaakhir. Kita buat jalan sendiri, tidak ikut kepada mereka. Al-Quran mengancam, Allah yang mengancam, maka kami biarkan mereka tersesat. Jadi kalau buat mazhab sendiri sedangkan tidak punya kapasitas, Allah nyatakan akan sesat. Yang selamat kita orang awam. Mau selamat, ikut para ulama yang mu'tabarah, ulama-ulama yang punya kapasitas keilmuan yang diakui, maka dia akan selamat. Itu Al-Quran. Saya baca di kitab fikih namanya Ad-Durusul Fiqhiyah. Ditafsirkan itu tidak mengikuti jalan para ulama. Begitu juga kitab
tulisan karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berjudul Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Beliau mengartikan hukumnya wajib mengikuti para ulama, wajib ulama, dan wajib bermadhab, kata beliau. Wajib bermadhab karena dalilnya jelas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Ada perintah dari Allah, suruh tanya. Nah, kita bermazhab itu kita bertanya kepada Imam Syafi'i tentang wudu bagaimana ya? Nah, sudah terangkan. Dan bukan hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membuat, dia punya gawaid wad dawabit wal asalib. Dia punya regulasi hukum. Juga beberapa ijtihad dari beliau. Tapi setelah beliau, jumlah ulama yang melengkapi mazhab beliau itu jumlahnya sangat banyak dari generasi ke generasi. Jadi kalau ngikut mazhab Syafi'i bukan hanya ngikut satu orang, tapi ikut ratusan ribu para ulama. Itu satu mazhab. Mazhab yang lain juga demikian. Semua mazhab adalah benar. Gitu. Jadi perintah mengikuti para ulama itu perintah yang wajib, ya, untuk orang awam wajib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alayya binawajiz. Dan hendaklah kalian mengikuti sunnahku, sunnah Nabi SAW. Ada ulama asal India namanya Syekh Abdul Majid Al-Ghauri, murid daripada Imam Abu Hasan An-Nadawi, dalam kitabnya Mu'jam Al-Mustalahati Al-Hadithiyah. Beliau mengatakan yang namanya sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw sifah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Sifat. Beliau istilahkan dengan istilah at-tasarrufat an-nabawiyah. Yang namanya sunnah itu adalah interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih istilah at-tasarrufat an-nabawiyah. Yang bisa kita ikuti hanya ucapan, perbuatan. Sifat fisik Nabi gak bisa diikuti semuanya. Hidung mancung, itu sudah zatiyah, kita gak bisa. Rambut, Nabi punya rambut disebutkan di dalam kitab Syama'il tidak lurus sekali, juga tidak terlalu keriting, di tengah-tengah. Jadi semua ideal Nabi. Tingginya ideal, hidungnya ideal, matanya ideal, semuanya sempurna. Itu. Jenggot juga ulama mengatakan sunnah, tapi kan tidak semua orang tumbuh jenggot. Nah, jadi kalau sifat itu sifatnya tidak mutlak, kondisional. Tapi kalau sunnah yang perbuatan, ucapan, kita bisa ikuti semua. Maka itu yang menjadi kajian dalam ilmu hadis. Ya, kalau syama'il hanya sekedar tambahan informasi tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bab fikih fokusnya bukan di sifat. Bab fikih itu fokusnya di ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, dan ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat dibahas di bab yang berbeda, bukan bab fikih, tapi bab tentang ilmu syama'il, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin. Jadi disuruh ikut juga kepada al-khulafa'ir rasyidin. Ya, kesepakatan ulama yaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan. Ini disebut al-khulafa'ir rasyidun, 5 orang. Kenapa disebut dengan al-khulafa'ir rasyidun? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnad, juga riwayat Imam Al-Baihaqi, dan riwayat daripada Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, Nabi bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun, kata Nabi. Setelah khilafah adalah masa kerajaan, dinasti, muluk. Muluk itu kan kerajaan. Dihitung oleh ulama, khilafah setelahku, kata Nabi, 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun.
Wafat Sayyidina Abu Bakar diteruskan oleh Sayyidina Umar, ya, 10 tahun. Setelah Sayyidina Umar wafat dipimpin oleh Sayyidina Utsman 14 tahun. Setelah Sayyidina Utsman wafat dipimpin oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib 3 tahun 6 bulan. Kemudian 6 bulan sisanya dipimpin oleh Imam Hasan, genap 30 tahun. Maka mereka ini disebut Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi katakan, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya disuruh berpegang teguh, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Apalagi fi hadzal zaman, ya, di akhir zaman itu sunnah menjadi sangat sulit diterapkan. Tapi makin sulit penerapan sunnah, makin besar pahala. Nabi katakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kerusakan umatku, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang syahid, ya, mati syahid 100 orang. Kemudian dikatakan oleh Nabi, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Ini tentang bid'ah, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terkait perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah sesat. Nah, ini diterangkan panjang lebar oleh hampir semua ulama ahli hadis. Memahami tidak secara tekstual. Ada pembagian-pembagian berdasarkan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain dikumpulkan. Ini butuh kajian khusus yang lebih luas. Imam Taqiyuddin As-Subki bahkan menjelaskan kata kullu dalam hadis tersebut. Kullu itu, baru kullu itu jadi satu kitab, sehingga tidak salah memahami makna hadis ini. Judulnya Ahkamul Kull wa ma'alihi tadul, nama kitabnya. Itu hanya membahas kata kullu. Jadi bukan sesederhana itu kita langsung baca satu hadis potongan ini, kemudian semua bid'ah yang baru. Ya, semua bid'ah yang baru. Padahal setelah, kalau kita bicara Khulafaur Rasyidun ada hadis. Misalnya azan Jumat ditambah jadi 2 kali. Iya kan? Di zaman Nabi 1 kali azan. Tapi di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman menambahkan 2 kali. Nggak bisa dijawab karena Nabi disuruh ikut mereka juga. Sunnahku dan sunnah mereka. Sholat tarawih digabung jadi berjamaah waktu Ramadan di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian disuruh Imam Ubay, Al-Imam Ubay, ya, Ka'ab bin Ubay. Nah, Ka'ab bin Ubay. Kemudian masjid diberikan penerangan waktu itu. Di zaman Nabi agak gelap. Di masa Khalifah Sayyidina Umar dikasih lampu lebih terang lagi itu masjid, sehingga Sayyidina Ali memberikan doa khusus, semoga Allah menerangi kuburannya Sayyidina Umar sebagaimana dia menerangi masjid kami. Di masa sahabat juga dikodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Nah, tapi ini kan masih dalam konteks Khulafaur Rasyidun, bisa dibantah dengan hadis ini. Itu kan mereka, Nabi sudah kasih lisensi bahwa ikut sunnah mereka juga. Maka jawabannya apa? Harus setelah masa mereka. Apakah ada tabi'in yang melakukan hal-hal yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat? Maka jawabannya ada, sangat banyak. Di antaranya adalah penulisan harokat dalam Al-Quran. Ada dhamma, ada fathah. Itu bukan di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi di masa Imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dalam kitab Khazinatul Asrar mengatakan beliau orang pertama yang membuat harakat di dalam Al-Quran. Ada fathah, ada sukun, ada kasro, ada dhamma. Yang sebelumnya tidak ada itu harokat. Syakal itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempermudah orang bisa membaca Al-Quran. Dan waktu itu tidak ada satupun yang mengingkari dari kalangan para ulama. Makkiyah Madaniyah ada yang mengatakan itu ijma ulama setelah masa Khulafaur Rasyidin.
Imam Suyuti mengatakan juga, sebagian ulama mengatakan itu sensus yang dilakukan di masa Khulafa Ar-Rasyidin, ada khilaf. Kemudian muncul ilmu-ilmu baru, dijadikan ilmu fikih, ilmu lughah yang sebelumnya tidak dijadikan satu ilmu khusus di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibuat ma'ahid, rubat-rubat, sekolah pesantren. Di zaman Nabi gak ada pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada kurikulum khusus. Dibuat setelah masa para ulama-ulama terus. Bahkan titik itu dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, murid dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nah ini setelah masa Al-Khulafa'ir Rasyidin. Artinya ada pembagian bid'ah itu. Dan itu yang membagi, bahkan Ibnu Taimiyah juga membagi. Bahkan Imam Syafi'i membagi, bahkan Izzuddin Abdi Salam membagi, Imam Nawawi membagi, dan seterusnya. Mereka bagi itu berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi memahami hadis dikumpulkan jam'un nusus. Semua nas yang berkaitan dengan masalah tersebut dikumpulkan semua hadisnya. Dipahami sesuai kaidah bahasa Arab yang benar. Dipahami asbabul nuzul, itu penting, asbabul wurud dalam hadis. Setelah itu disimpulkan hukumnya. Nah, ini sudah diterangkan sangat luar biasa ya. Saya rasa ini jadi solusi pembahasan kullu bid'atin dhalalah. Itu karya Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari. Itu beliau membahas sangat luar biasa tentang makna bid'ah yang sesungguhnya, dengan judul kitab Itqanus San'ah fi Tahqiqi Ma'na Bid'ah, yang membahas tentang makna bid'ah. Itu tebal sampai berapa ratus lembar ya. Bukan 1 menit langsung bilang semua bid'ah sesat. Itu kajiannya itu butuh sampai 2 bulan 3 bulan baru selesai untuk bisa memahami makna bid'ah yang sesungguhnya. Nah, inilah para ulama, mereka sudah memberikan penjelasan itu sangat jelas. Nah, Nabi sudah mengatakan, taraktukum ala, saya sudah tinggalkan kepada kalian agama ini itu putih bersih, jelas semua. Lailiha kan nahariha, malamnya seperti siang. Artinya gak ada yang samar-samar dalam agama Islam. Semuanya sudah ada keterangan yang jelas. Cuma yang menjadi masalah gak ngikut pemahaman ulama-ulama yang mu'tabarah ya, pengen jadi mustahid sendiri, itu yang jadi masalah. Sehingga ditabrak pendapat mereka yang sudah baku, yang sudah tertulis dari At-Turath Al-Islamiyah sebagai warisan intelektual kaum muslimin yang ada sampai masa kita ya. Peninggalan paling minimal kitab-kitab mereka itu masih ada sampai di zaman kita. Nah, ini pembahasan sedikit tentang hadis tersebut. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas ya, setelah bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, diberikan istiqomah sehat dalam ta'ah wal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.